Selamat hari yang berbahagia teman-teman. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Gede Aryadi atau kerap dipanggil oleh kawan-kawan Arya Gangga. Dalam hal ini saya mengikuti lomba orasi yang diselenggarakan oleh KNPI Bali, di mana KNPI Bali menawarkan beberapa subtema yang menarik. Salah satu subtema yang saya pilih dalam lomba ini adalah pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena saya menganggap bahwa pendidikan adalah salah satu inti dari cara berpikir bangsa. Jadi, dalam hal ini saya memilih judul Feodalisme Pendidikan di Era Pandemi. Perlu kita ketahui teman-teman, bahwa pendidikan merupakan salah satu sendi paling utama untuk memajukan sebuah bangsa. Pendidikan juga merupakan salah satu instrumen yang dimiliki sebuah negara untuk meningkatkan SDM, untuk meningkatkan cara berpikir masyarakat, dan untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakatnya. Sebelum itu, kita juga perlu mengetahui bahwa di zaman kolonialisme atau di zaman kolonial, salah satu alasan kenapa kita dijajah selama 350 tahun adalah karena sebagian besar masyarakat Indonesia tidak dapat mengenyam pendidikan. Karena pada saat itu yang hanya dapat mengenyam pendidikan adalah golongan-golongan tertentu. Salah satu contohnya adalah bagi mereka yang memiliki status kebangsawanan dan bagi mereka yang memiliki status konglomerat. Salah satu contohnya adalah Bung Karno. Dia adalah anak dari seorang bangsawan, dan Bung Hatta, dia adalah anak dari seorang konglomerat. Maka dari itu penting rasanya bagi saya membahas pendidikan dalam konteks pandemi, yang dimana dalam hal ini saya melihat ada struktur-struktur pemikiran feodalisme di dalam pendidikan. Maka dari itu, tentu kita sebagai kalangan terpelajar, kalangan akademis, harus mengkritisi ini dalam konteks membenahi sistem-sistem pendidikan di kemudian hari. Kita ketahui bahwa selama hampir kurang lebih 10 bulan Indonesia diterpa oleh pandemi COVID-19, semenjak Maret 2019, terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan dilaksanakan secara daring, kuliah dilaksanakan secara online, maupun sekolah dilaksanakan secara online. Kita ketahui bersama, tidak semua tempat atau wilayah yang ada di Indonesia dapat mengakses internet. Tidak semua mahasiswa atau siswa yang ada di Indonesia dapat membeli gadget, atau dapat membeli smartphone, atau dapat membeli laptop. Maka dari itu, bagi saya, di dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pembelajaran daring, tidak dapat diterima oleh seluruh kalangan mahasiswa atau murid. Maka dari itu perlu juga kita ketahui, di dalam beberapa fenomena yang saya lihat, terkhusus di daerah saya, salah satu perguruan tinggi yang ada di Bali, mahasiswanya mendemo pimpinannya untuk menemui dan berdialog mengenai UKT. Karena menurut klaim mereka, hampir kurang lebih 4.000 mahasiswa tidak dapat membayar UKT dikarenakan dampak pandemi. Dan juga dalam sistem kuliah online ini atau sekolah online, tidak semua orang mampu membeli paket. Karena mungkin dampak ekonomi terhadap keluarganya mengakibatkan dia tidak mampu untuk membeli paket. Dalam konteks feodalisme, saya melihat dari dulu hingga hari ini, mereka murid atau mahasiswa selalu menganggap guru atau dosen selalu benar. Dan beberapa orang yang saya temui, mereka tidak berani melawan pendapat atau berbeda pendapat terhadap guru atau dosen, tidak mampu membantah guru atau dosen, karena menganggap bahwa mereka itu adalah orang-orang yang selalu benar. Dalam hal ini, dalam disiplin ilmu logika, kekeliruan relevansi ini atau logical fallacy ini disebut dengan argumentum ad facundiam, atau keadaan di mana kebenaran ditentukan oleh siapa yang berbicara. Ketika dosen ngomong benar, ketika guru ngomong benar, ketika pemerintah ngomong benar. Itu kekeliruan yang terjadi di dalam sistem pendidikan kita, dan saya mengkategorikan pemikiran itu sebagai sebuah feodalisme di dalam pendidikan. Lalu kita ketahui juga, di dalam sistem pendidikan kita terdapat carut-marut sistem penilaian dan sistem pembelajaran. Sehingga ini perlu kita tegaskan bahwa bagi mereka yang harus menempuh pendidikan dengan baik, harus memunafikkan dirinya untuk mengiya-iyakan dosen atau guru. Ini adalah praktik-praktik feodal dan harus kita hindari.
kampus yang katanya membebaskan cara berpikir mahasiswa secara akademis, yang katanya rumah akademis, yang katanya rumah intelektual, membatasi mahasiswanya untuk berpikir di luar konteks. Yang dalam ini kampus hingga di tataran kampus tidak mampu menjamin kebebasan. Pertanyaannya, bagaimana mereka-mereka yang masih SMA, masih SMP, dan masih SD? Saya selalu melihat bahwa terdapat banyak ketakutan yang dialami oleh murid dan mahasiswa terhadap guru dan dosennya. Karena mereka tidak menjadikan murid dan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, melainkan menjadikan mereka sebagai objek pembelajaran. Tugas dosen dan guru itu sangat mulia. Dia bertugas dan berkewajiban untuk mentransfer ilmu pengetahuan yang dia miliki untuk diuji dan dapat diterima oleh siswa maupun mahasiswa. Sehingga timbul dialektika di dalam kampus maupun sekolah ketika dia dijadikan sebagai subjek pembelajaran. Yang dalam hal ini tentu harus kita kritisi bersama guna meningkatkan kapasitas berpikir siswa dan mahasiswa untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia kita agar dapat bersaing secara internasional. Sebelumnya mungkin segitu orasi saya sampaikan terima kasih kepada penonton. Saya tutup dengan Param Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!